Perkenalkan, saya Patricia Derasari Tani dengan NIM 19070100151 dari Peminatan Epidemiologi dan Biostatistika Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi demam berdarah dengue atau DBD. Yang pertama, kita masuk pada definisi demam berdarah dengue atau DBD. DBD atau demam berdarah dengue adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh satu dari 4 virus dengue. Demam berdarah dengue adalah infeksi yang melemahkan dan menyakitkan tubuh, menyebabkan beberapa gejala termasuk demam tinggi. Penyakit ini ditularkan melalui perantara yaitu nyamuk. Artinya, penyakit ini tidak dapat menular dari manusia ke manusia lain, tetapi memerlukan nyamuk untuk menularkan darah yang terinfeksi. Demam berdarah ini didiagnosis dengan mengecek semua gejala yang layak pasien dan melakukan pemeriksaan darah untuk mengecek adanya virus dan antibodinya. Demam berdarah ini dapat mengenai semua golongan usia termasuk anak kecil. Pada kasus tertentu dapat berakibat fatal. Yang berikut kita masuk pada etiologi demam berdarah dengue atau DBD. Penyebab penyakit DBD pada seseorang adalah virus dengue yang termasuk dalam famili Flaviviridae, genus Flavivirus, dan terdapat 4 serotip, yaitu serotip DEN1, serotip DEN2, serotip DEN3, dan serotip DEN4. Keempatnya ini ada di Indonesia, dan dilaporkan bahwa serotip DEN3 ini sering menimbulkan wabah. Virus dengue termasuk dalam kelompok virus yang relatif labil terhadap suhu dan faktor kimiawi lain, serta viremia yang cukup pendek. Nah, virus dengue ini virionnya tersusun oleh genom RNA yang dikelilingi oleh nukleokapsid dan ditutupi oleh suatu selubung dari lipid yang mengandung 2 protein, yaitu selubung protein E dan protein membran M. Yang berikut siklus hidup dan karakteristik agent. Siklus hidup nyamuk termasuk genus Aedes aegypti memiliki siklus hidup sempurna. Siklus hidup nyamuk terdiri dari 4 stadium, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Nah, stadium telur hingga stadium pupa ini berada di lingkungan air, sedangkan stadium dewasa berada di lingkungan udara. Dalam kondisi lingkungan yang optimum, seluruh siklus hidup ditempuh dalam waktu sekitar 7-9 hari. Dengan perincian 1-2 hari itu stadium telur, 3-4 hari itu stadium larva, 2 hari stadium pupa. Nah, dalam kondisi temperatur yang rendah, siklus hidup menjadi lebih panjang. Siklus gonotropik dimulai sejak nyamuk menghisap darah untuk perkembangan telur hingga menetaskan telur di tempat perindukan. Nah, siklus hidup Aedes aegypti dari telur hingga dewasa dapat berlangsung cepat, kira-kira 7 hari, tetapi pada umumnya itu 10-12 hari. Di daerah beriklim sedang, siklus hidup dapat mencapai beberapa minggu atau bulan. Nah, telur diletakkan pada permukaan tandon air sedikit di atas garis permukaan air, baik tandon temporer maupun di habitat lain yang permukaan airnya naik turun. Nah, telur dapat bertahan beberapa bulan dan menetas bila tergenang air. Kita masuk pada tanda dan gejala demam berdarah dengue. Yang pertama yaitu demam tinggi yang mendadak, terus-menerus dan berlangsung 2-3 hari. Akhir fase demam yaitu pada hari ketiga atau setelah hari ketiga saat demam mulai menurun. Namun hati-hati karena pada fase tersebut dapat terjadi shock. Demam hari ketiga sampai hari ke-6 adalah fase kritis terjadinya shock. Yang berikut nyeri kepala, otot, tulang, dan nyeri belakang bola mata. Tanda dan gejala yang berikut yaitu manifestasi pendarahan. Nah, penyebab pendarahan pada pasien DBD ialah vaskulopati, trombositopenia, dan gangguan fungsi trombosit, serta koagulasi intravaskular yang menyeluruh. Nah, jenis pendarahan yang terbanyak adalah pendarahan kulit seperti uji tourniquet positif, petekiae, purpura, ekimosis, dan pendarahan konjungtiva. Nah, petekiae dapat muncul pada hari-hari pertama demam, tetapi dapat pula dijumpai pada hari ketiga demam. Nah,
Tanda dan gejala yang terakhir yaitu timbul bintik-bintik merah yang muncul di sekitar tubuh 3-4 hari setelah demam. Yang berikut kita masuk pada klasifikasi demam berdarah dengue. Yang pertama, derajat pertama. Nah, pada derajat pertama ini biasanya terjadi demam tinggi yang mendadak dan terus-menerus selama 2-7 hari disertai tanda dan gejala klinis seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, dan hepatomegali. Kemudian tanpa pendarahan spontan, trombositopenia, dan hemokonsentrasi serta uji turnikuetnya itu positif. Nah, yang berikut derajat kedua, biasanya itu terjadi derajat pertama dan disertai pendarahan spontan pada kulit atau tempat lain seperti mimisan, muntah, darah, dan berak darah. Yang berikut derajat ketiga yaitu ditemukan kegagalan sirkulasi, yaitu nadi cepat dan lemah, kemudian tekanan darah rendah atau hipotensi, kulit dingin, lembab, dan gelisah, kemudian sianosis di sekitar mulut, hidung, dan jari. Nah, yang terakhir itu renjatan berat, yaitu dengue shock syndrome atau derajat keempat, yaitu shock berat dengan nadi tak teraba dan tekanan darah tak dapat diukur. Yang berikut patofisiologi penyakit demam berdarah dengue. Nah, virus dengue ini masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan infeksi pertama kalinya dapat menyebabkan demam dengue. Nah, reaksi tubuh merupakan reaksi yang biasa terlihat pada infeksi oleh virus. Nah, reaksi yang amat berbeda akan tampak bila seseorang mendapat infeksi berulang dengan tipe virus dengue yang berlainan. Nah, dan DBD ini terjadi jika seseorang setelah terinfeksi pertama kali mendapat infeksi berulang oleh virus dengue lainnya. Nah, reinfeksi ini dapat menyebabkan suatu reaksi anamnestik antibodi sehingga menimbulkan konsentrasi kompleks antigen antibodi atau kompleks virus antibodi yang tinggi. Nah, manusia ini adalah inang atau host utama dari virus dengue. Nyamuk Aedes ini akan terinfeksi virus dengue apabila menggigit seseorang yang sedang mengalami viremia. Kemudian virus dengue ini akan bereplikasi di dalam kelenjar liur nyamuk selama 8-12 hari. Namun proses replikasi ini tidak mempengaruhi siklus hidup nyamuk. Kemudian nyamuk ini akan transmisikan virus dengue jika menggigit manusia lain, sehingga akan mengalami gejala setelah masa inkubasi rata-rata 4-7 hari. Kisarannya itu 3-14 hari. Nah, virus dengue ini masuk ke dalam peredaran darah dan menginvasi leukosit untuk bereplikasi. Nah, pasien akan berstatus infeksius selama 6-7 hari setelah digigit nyamuk. Leukosit akan merespon viremia dengan mengeluarkan protein sitokines dan interferon yang bertanggung jawab terhadap timbulnya gejala penyakit seperti demam, flu-like symptoms, dan nyeri otot. Bila replikasi virus bertambah banyak, maka virus dapat masuk ke dalam organ hati dan sumsum tulang dengan tanda nyeri tekan, tetapi jarang menyebabkan icterus. Nah, bila penyakit ini berlanjut, maka terjadi pelepasan zat anafilaktosin, histamin, dan serotonin, serta aktivasi sistem kallikrein yang meningkatkan permeabilitas dinding kapiler. Kemudian terjadi ekstravasasi cairan intra ke ekstravaskuler. Nah, kondisi tersebut dapat mengakibatkan volume darah turun, ditandai dengan penurunan tekanan darah dan penurunan suplai oksigen ke organ dan jaringan. Akral tubuh akan terasa dingin karena peredaran darah lebih diutamakan ke organ-organ vital. Nah, proses ekstravasasi ini akan berlanjut dan menyebabkan hemokonsentrasi, hipoproteinemia, efusi, dan renjatan sehingga pasien akan memasuki fase DSS atau dengue shock syndrome. Yang berikut rantai penularan demam berdarah dengue. Nah, rantai penularan DBD ini tidak terjadi antar manusia. Penyakit ini hanya dapat menular atau tertular oleh nyamuk yang membawa virus dengue ini, dan gejalanya baru akan muncul atau terlihat jika masa inkubasi virus ini sudah selesai.
Tidak semua nyamuk Aedes aegypti membawa virus dengue dalam tubuh mereka. Namun, jika mereka sudah punya virus ini dan menggigit Anda, maka virus yang mereka bawa bisa dengan mudah menular. Nah, bagi nyamuk yang belum terinfeksi virus dengue, mereka mungkin bisa mendapatkannya melalui gigitan terhadap manusia yang sedang menderita DBD. Nah, ketika nyamuk yang baru menggigit penderita DBD menggigit seseorang, maka seseorang atau orang tersebut secara otomatis akan tertular virus dengue. Kita masuk pada faktor resiko demam berdarah dengue. Faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya penyakit demam berdarah dengue diantaranya yaitu lingkungan rumah, itu berupa jarak rumah, tata rumah, jenis kontainer, ketinggian tempat, dan iklim. Kemudian lingkungan biologi dan lingkungan sosial. Nah, jarak antara rumah mempengaruhi penyebaran nyamuk dari suatu rumah ke rumah yang lain. Semakin dekat jarak antar rumah, semakin mudah nyamuk menyebar ke rumah sebelah menyebelah. Berbagai penelitian penyakit menular membuktikan bahwa kondisi perumahan yang berdesak-desakan dan kumuh mempunyai kemungkinan lebih besar terserang penyakit. Nah, ketinggian tempat ini pengaruh variasi ketinggian berpengaruh terhadap syarat-syarat ekologis yang diperlukan oleh vektor penyakit. Nah, di Indonesia, nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Albopictus dapat hidup di daerah dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Lingkungan biologi yang mempengaruhi terjadinya penularan DBD terutama adalah banyaknya tanaman hias dan tanaman pekarangan yang mempengaruhi kelembapan dan pencahayaan di dalam rumah. Adanya kelembapan yang tinggi dan kurangnya pencahayaan dalam rumah merupakan tempat yang disenangi nyamuk untuk hinggap beristirahat. Yang berikut lingkungan sosial, seperti kebiasaan masyarakat yang merugikan kesehatan dan kurang memperhatikan lingkungan, seperti kebiasaan menggantung baju, kebiasaan tidur siang, kebiasaan membersihkan TPA, kebiasaan membersihkan halaman rumah, dan juga partisipasi masyarakat, khususnya dalam rangka pembersihan sarang nyamuk, maka akan menimbulkan risiko terjadinya transmisi penularan penyakit DBD di dalam masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan demam berdarah dengue atau DBD. Yang pertama dengan prinsip 3M yaitu menguras atau membersihkan, kemudian menutup, dan yang terakhir memanfaatkan kembali atau mendaur ulang. Upaya yang kedua yaitu dengan gerakan PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Yang ketiga menggunakan lotion anti nyamuk. Yang keempat melakukan penyemprotan nyamuk, dan yang kelima tidak menggantung pakaian di dalam kamar. Sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan demam berdarah dengue atau DBD. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu.